Halo kawan, kembali lagi di channel saya. Oke, jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tips bagi kalian yang ingin ikut event-event dari game ini ya teman-teman. Jadi di game ini tuh ada event-event yang sangat menguntungkan bagi free player. Seperti contohnya ini event mingguan. Jadi tiap minggu itu ada event seperti ini, dan hadiahnya itu per kamen Agate. Maksudnya Agate ini digunakan untuk menempa set equipment kita yang paling bawah ini sangat penting bagi kita. Tapi kalau untuk free player bagi kita itu susah. Kalau ingin dapat nomor 10 besar lah, itu susah bagi kita. Tapi saya akan tetap menjelaskan urutan-urutannya. Jadi urutan pertama pada event mingguan ini itu meningkatkan teknologi kita, meningkatkan kemakmuran kita. Itu yang hari pertama. Terus hari kedua itu kita disuruh mengumpulkan resource seperti ini. Nah, di hari kedua ini saya aja masih belum selesai mengumpulkan resource, masih belum dapat 200.000. Itu yang hari kedua. Terus yang hari ketiga setelah mengumpulkan resource, kita disuruh untuk melatih pasukan. Kita disuruh melatih pasukan sebanyak-banyaknya. Nah, tapi percepatan saya ini masih belum saya pakai sama sekali. Saya punya 3 jam 23, totalnya 60 jam lebih. Nanti saya pakai buat war wisdom. Itu urutan yang ketiga. Terus urutan yang keempat, kita disuruh barbarian. Kita disuruh menyerang barbarian. Semakin tinggi level barbarian yang kita serang, semakin dapat poin banyak juga. Terus setelah menyerang barbarian, kita disuruh meningkatkan set equipment kita. Set equipment itu seperti ini. Nah, ini namanya set equipment. Kita disuruh menempa ini sebanyak-banyaknya. Kita disuruh menaikkan mic set equipment kita. Tapi ya ini juga susah sih buat free player. Bisa, cuma kalian harus bersabar karena kalian harus ngumpulin yang namanya ini equipment material choice. Ini yang harus kalian kumpulin. Kalau kalian mau nabung ya kalian tabung 2 minggu sekali dipakai biar dapat perkamen, kan lumayan. Perkamen ini kan lumayan buat nge-up equipment kita. Itu event yang mingguan. Terus ya ini yang paling penting itu event war wisdom. Event war wisdom ini kalau nggak salah, kalau nggak 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali ini keluar war wisdomnya. Jadi kenapa war wisdom itu penting? Karena kita akan mendapat tulang pyro. Tulang ini berguna untuk menempa set war kita, set war monger kita. Nah, ini tuh sangat penting untuk Bayuan. Contohnya saja kemarin saya ikut legasi. Nah, ini padahal yang saya lawan ini orang yang top up. Kita lihat dari bordernya saja sudah kelihatan kan, orang yang top up. Tapi attack saya lebih besar daripada dia. Ya karena memang kita harus rajin sebagai free player, ya harus rajin bermain ini gitu. Jadi untuk tips war wisdom, kalian harus melihat ini. Ini kan terakhir dari event ini, itu kan kita disuruh menempa set equipment kita. Sedangkan war wisdom pertama dimulai itu kita disuruh meningkatkan
teknologi kita, meningkatkan Mac teknologi kita. Nah, nanti kalau pas event mingguan ini sampai kepada Han Barbarian, kita bisa up salah satu teknologi kita yang kalau bisa yang 3 hari, yang 4 hari gak apa-apa. Jadi kalau nanti mulai War Wisdom, kita tinggal pakai percepatan sedikit dan bisalah kita masuk ke 100 besar. Lumayan kan, dapat 1 tulang. Itu yang pertama. Jadi War Wisdom itu jalannya tuh selalu gitu-gitu aja, gak pindah-pindah gitu loh. Pertama kali War Wisdom itu pasti meningkatkan Mac zaman kita, meningkatkan kemakmuran kita, itu yang pertama. Jadi kita harus up teknologi kita. Itu War Wisdom yang hari pertama. Terus hari kedua kita disuruh war, kita disuruh mencari point kill. Kemarin saya itu masuk ke 6 besar point kill. Nah, caranya kalian harus mencari player random di patung ini, di patung-patung. Contohnya ini kan player random. Kita harus mengajar dia kalau kita pengen dapat poin banyak. Makanya poin kill saya itu sampai 700.000. Padahal mic saya cuma 1 juta. Tapi sebelum kalian mengekill player, kalian harus minta izin dulu ke leader kalian, supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kalian nanti di-kick atau apapun. Itu bukan tanggung jawab saya ya. Itu yang hari kedua. Jadi hari pertama di War Wisdom, hari pertama itu kalian meningkatkan teknologi. Yang kedua, kalian disuruh membunuh player atau event war. Terus setelah event war yang ketiga, kalian disuruh melatih prajurit. Nah, ini alasan saya kenapa percepatan saya nggak saya pakai sama sekali, karena untuk War Wisdom. Jadi War Wisdom kemarin saya dapat rank di 30-an lah. Nah, itu dapat tulang itu 3. Dapat tulang kayak gini tuh 3. Gitu loh. Terus setelah kalian disuruh melatih prajurit, kalian disuruh Han Barbarian. Ini yang biasanya saya kejar. Jadi Han Barbarian dulu saya dapat peringkat 4 dan dapat 5 tulang seperti ini. Nah, jadi saya bisa menempa 2 ini hasil dari War Wisdom, ini bukan beli, saya free player ya teman-teman. Itu teman-teman. Terus yang terakhir setelah Han Barbarian, kalian disuruh melakukan ketiga hal yang telah lewat. Itu yang event terakhir. Yang event terakhir itu kalian disuruh meningkatkan teknologi, disuruh melatih prajurit, sama disuruh Han Barbarian. Nah, itu terus kalau bisa dari satu minggu setelah War Wisdom itu kalian gak usah kalian pakai stamina-nya buat Han Barbarian di War Wisdom. Itu yang penting. Jadi kita tabung stamina kita untuk War Wisdom yang akan datang. Jadi urutannya War Wisdom, yang pertama teknologi, meningkatkan teknologi. Yang kedua kita disuruh war, disuruh membunuh player. Yang ketiga kita disuruh melatih prajurit. Terus yang keempat kita disuruh Han Barbarian. Dan yang kelima yang hari kelimanya kita disuruh melakukan 3 hal yang
telah lewat itu. Oke, jadi mungkin itu saja ya teman-teman untuk tips kali ini. Ya lumayan lah kita dapat menang melawan orang-orang yang top up seperti ini saya kasih favorit biar ada buktinya gitu loh. Oke, jadi gitu aja teman-teman, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.